Seperti yang telah diperkenalkan oleh MC, perkenalkan nama saya Ainun, dan saya suka menulis dari sekolah sampai sekarang. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin menyebarkan ilmu sesuai dengan pemahaman saya, sepengalaman saya, dan kita di sini akan sharing bareng-bareng aja gitu. Lalu kita mulai tentang penjelasan tentang cerpen terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu cerpen? Seperti menurut KBBI, cerpen merupakan kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh. Jadi, cerpen itu lebih simpel daripada novel ataupun novelet, di mana cerpen biasanya panjangnya sekitar kebanyakan kalau di sini tuh 4 halaman sampai 10 halaman lah. Seperti namanya yaitu cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cerpen, ada beberapa, yakni jalan ceritanya pasti lebih pendek daripada novel. Cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata atau rata-rata biasanya kalau di sini 1.000 kata. Biasanya isi cerpen dari kehidupan sehari-hari, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena cerpen digambarkan hanya intisarinya saja, jadi biasanya itu hanya tokoh utama. Penokohannya sederhana dan tidak mendalam serta singkat. Pemakaian kata yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kesan yang ditinggalkan cerpen biasanya sangat mendalam sehingga pembaca itu ikut merasakan kisah dari tokoh atau permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Biasanya juga hanya menceritakan satu kejadian dan memiliki alur cerita yang tunggal dan lurus. Setelah mengetahui tentang dasar cerpen, kita mulai ke tips selanjutnya. Yang pertama yaitu niat. Mungkin niat ini suatu tips yang sangat-sangat simple ya. Kayak padahal adalah poin yang umum dan sederhana, tapi niat ini nggak boleh diremehkan gitu loh. Kita harus melakukan apa-apa sebelumnya tuh harus niat. Gitu juga dengan menulis. Nah, niat itu bisa membantu kita untuk nggak menunda pekerjaan, terus sadar dengan prioritas, dan selalu ingat sama tujuan kita. Contohnya kayak semisal kita kalau pengen nulis gitu, tapi lagi sibuk atau nggak ada ide, nah, terus mikir nanti aja deh nulisnya, nanti aja deh nulisnya gitu. Jadi kita tuh tanpa sadar terjebak dalam lingkaran nanti tanpa sebuah tindakan yang berarti gitu. Jadi kita harus memiliki niat yang sangat kuat sebelum menulis. Tapi saya yakin peserta di sini memiliki niat yang bagus karena dengan peserta teman-teman hadir di kelas hari ini sudah menunjukkan niat yang keren gitu. Lalu pada tips kedua yaitu cara mengelola ide. Ide itu menurut saya roh dalam sebuah tulisan. Karena ide itu datangnya tiba-tiba, jadi kita harus bertindak cepat untuk menulis ide itu. Oleh karena itu, penulis biasanya memiliki buku catatan khusus gitu yang kecil, itu bisa dibawa kemana-mana karena ide kan datanya nggak tahu waktu gitu, jadi bisa langsung ditulis atau enggak kalau lagi nggak bawa buku catatan bisa ditulis di catatan di HP. Karena kalau ide itu nggak kita tulis, takutnya itu tiba-tiba hilang gitu aja. Apalagi kalau kita tipe yang lihat apa-apa langsung dapat ide gitu. Jadi lebih baik ide apapun yang datang itu harus dicatat gitu. Bisa juga kadang ada yang pernah bilang ke saya, kalau udah ada ide, udah siap gitu, tapi nggak ditulis, langsung buka laptop aja, tapi tiba-tiba pas buka laptop, blank gitu. Langsung nggak tahu mau yang ditulis itu apa. Jadi, kalau menurut saya pentingnya mencatat ide itu seperti itu, biar ide kita itu nggak kemana-mana. Nah, terus kalau belum ada ide, gimana? Apa yang perlu dicatat? Kalau nggak ada ide, kita bisa lihat sekeliling atau dengerin teman kita bercerita. Di sekeliling kita itu ada banyak sekali kejadian yang bisa jadi menjadi petunjuk kita untuk mendapatkan ide. Kita bisa membaca keadaan di sekitar kita,
atau membaca diri kita sendiri dan keadaan teman-teman kita supaya mendapatkan ide tersebut. Lalu untuk mengembangkan imajinasi biasanya saya kalau melihat lingkungan itu memfokuskan pada satu hal. Misal kita lihat ada orang yang nyapu jalanan atau kita lihat anak kecil yang sedang bermain. Nah, kita bisa fokus ke mereka terus berpikir tentang kira-kira apa latar belakangnya atau kayak kenapa dia sedih atau kenapa dia marah gitu. Itu bisa buat kita ide dari latar belakang tersebut. Misal saya kasih 2 gambar untuk mengembangkan imajinasi. Kira-kira teman-teman ada ide apa dari 2 gambar ini? Ada warung penjual nasi goreng dan juga kopi. Buat teman-teman yang sekiranya memiliki ide dari melihat 2 gambar ini bisa menjawabnya. Ada yang punya ide, teman-teman? Boleh. Ide dari 2 gambar ini ya, Kak, ya? Iya. Semisal kalau nggak pede ngomongnya bisa juga lewat chat. Boleh. Boleh buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah bergabung. Kayak dari 2 gambar ini bisa kira-kira ada ide apa gitu waktu lihatnya. Ada nih, Gitu. Mbak, beberapa ya di kolom chat. Oh, ada. Tadi ada katanya, saya bantu bacakan, segelas kopi di pagi hari. Lalu ada kopi sumber inspirasiku. Seperti Nah, itu. Ada lagi kah? apakah ada lagi? Oh, ada dari Kak Indisa, segelas kopi yang membuat sakit. Oh ya, ada lagi? Hati Tenang Kopi dari Kak Syahri. Kopi Kopi. hitam yang menikam. Wah, bagus sekali ya. Diksinya juga sangat bagus ini. Ada lagi dari Kak Tina. Seorang laki-laki yang baru saja pulang dari coffee shop, terus jalan lihat warung nasi goreng. Dia iri melihat kebersamaan orang yang sedang menggoreng nasi tersebut karena tak pernah merasakan hal tersebut. Ya, bagus sekali ya. Terus Kak Andisa ada lagi, 1 bungkus nasi untuk berdua. Nggak Kak ada Cahaya interaksi. nasi goreng rasa kopi. Itu maksudnya ketumpahan kopi kali ya. Ya, ide-idenya udah cukup bagus. Nah, dengan melihat 2 gambar itu tadi kan kita jadi punya penalaran yang lebih luas gitu. Ini ada lagi dari Kak Maimuna. Aku memutuskan untuk pergi ke warung, memesan nasi goreng dan segelas kopi untuk mengisi perutku yang meronta-ronta selama perkuliahan berlangsung. Nah, ini dengan premis yang dimana mungkin dia bangun kesiangan, terus akhirnya memutuskan ke warung tersebut dengan memesan kopi. Dan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan dia atau ciri khas dari toko tersebut. Nah, dengan kita lebih memusatkan perhatian kita ke lingkungan, ke hal-hal yang lebih luas di sekeliling kita, itu bisa banget untuk jadi ide cerita kita, ide cerpen kita. Apalagi cerpen kan lebih cenderung untuk memusatkan satu tokoh dan permasalahan sehari-hari gitu. Kalau seperti ini, kalau dari saya, uh,
penjual nasi goreng yang sedang bertengkar dengan istrinya perkara salah menakar bumbu. Ini idenya bisa diluaskan dengan ini membuat pembelinya ngerasa nggak enak atau pertikaian antara berantemnya itu beneran dan kayak bikin suasana warung itu berisik gitu. Langsung yang kopi itu bisa juga kopi yang kian mendingin karena orang yang tinggi tubuh tak kunjung datang. Bisa juga dia entah nunggu mantannya, nunggu sahabatnya. Nah, dengan satu kalimat atau dua kalimat bahkan dengan mendeskripsikan satu ide tersebut, satu gambar tersebut atau dalam suatu lingkungan itu bisa menjadi sebuah ide. Nah, cara mengelola ide itu salah satu contohnya dengan seperti itu. Lalu ini, penulis dilarang cuek. Nah, karena ada banyak sekali ide dan inspirasi yang bisa kita gunakan sebagai bahan cerita. Sehingga kita sehingga kita harus lebih perhatian dengan lingkungan sekeliling kita. Selain itu, selain dengan lingkungan kita itu kita juga harus perhatian sama diri sendiri juga. Karena tak jarang penulis itu menjadikan dirinya sendiri sebagai objek atau ide dalam cerita. Karena kita sebagai manusia, kita pernah marah, kita pernah sedih, kita pernah dikhianati, dan itu juga bisa jadi ide kita dan untuk menulis sebuah karya. Lalu jangan sedih atau galau kalau ada orang yang bilang ide kita itu nggak menarik atau ide kita ngebosenin atau ide kita kayak monoton gitu. Karena manusia di dunia ini banyak gitu dan nggak semua manusia memiliki pandangan yang sama. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda. Bisa jadi satu orang bilang ide kita jelek gitu. Orang lain belum tentu bilang ide kita jelek. Bisa jadi orang lain tuh pikir ide kita menarik. Jadi kita hanya terus berusaha mengolah ide itu, terus dijadikan sebagai karya yang bagus. Dan karena sebuah karya itu pasti akan menemukan pembacanya. Jadi nggak perlu kayak sedih, nggak perlu galau dan putus asa lalu untuk menurunkan kepercayaan diri kita gitu. Lalu bagaimana kalau ada ide baru yang muncul di tengah proses menulis? Ini jadi permasalahan yang sering juga oleh penulis kayak kita udah punya ide yang bagus, udah mulai nulis, tapi di tengah-tengah nulis biasanya kayak ada ide baru gitu. Nah, kadang ide baru ini bisa jadi masalah, tapi juga bisa jadi hadiah gitu. Bisa jadi masalah kalau ide baru ini bikin cerita kita malah plot hole, kayak bikin berantakan dan kayak uh, nggak sesuai sama cerita dasar kita sebelumnya. Tapi bisa juga ide baru itu menjadi cerita kita lebih berkembang dan lebih bagus lagi. Nah, caranya adalah dengan kita sebelum menulis itu uh, mencatat dulu idenya mencatat dulu dengan outline kalau saya nyebutnya. Nah, karena dicatat itu kita bisa tahu ide kita yang awal itu bagaimana, sehingga kalau ada ide baru, kita bisa mencocokkan terlebih dahulu. Ide baru ini bisa dimasukkan ke dalam cerita atau enggak. Kalau semisal bisa dimasukkan ke dalam cerita, bisa ditulis dan bisa dikembangkan. Kalau semisal ide itu malah menjadi petaka atau nggak cocok sama cerita kita, mau nggak mau harus kita abaikan gitu. Tapi tetap ditulis di buku catatan juga bisa, siapa tahu bisa untuk cerita yang lain. Nah, selanjutnya seperti yang saya sebut tadi menulis outline. Nah, apa sih itu outline? Outline adalah kerangka tulisan atau catatan garis besar dari cerita dengan menunjukkan peristiwa-peristiwa penting atau bisa disebut kerangka cerita. Outline ini berfungsi untuk memudahkan kita penulis dalam menyusun alur yang konsisten dari awal hingga akhir. Cara menulis outline ini bisa dimulai dengan premis. Nah, apa itu premis? Premis adalah gambaran dari seluruh cerita yang akan kita buat. Apabila kita menulis premis, biasanya akan menguatkan struktur cerita kita.
ada rumus untuk menulis premis. Biasanya saya membuat tokoh, lalu keinginannya atau tujuannya dalam cerita itu apa, dan juga tapi atau halangan atau problematika yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, menulis outline ini termasuk poin yang sangat penting kalau buat saya, karena saya kalau sebelum menulis selalu menulis outline terlebih dahulu. Contohnya, ini saya kasih contoh dengan dari rumus tersebut, tokohnya yaitu Lana memiliki keinginan berniat melanjutkan studi magister dan halangannya tapi dipaksa menikah oleh keluarganya. Nah, dari premis satu kalimat ini, kita bisa kembangkan menjadi sebuah sinopsis cerita. Jadi, Lana adalah perempuan independen yang sangat suka menuntut ilmu. Ia sudah menyusun rencana masa depannya dengan baik dan berencana melanjutkan kuliah magister di London. Tapi orang tuanya menentang karena menginginkan Lana cepat menikah karena kondisi ayahnya yang memburuk. Apalagi keluarganya masih memiliki budaya patriarki di mana perempuan akan selalu berada di dapur, tak peduli seberapa tinggi pendidikannya. Lana berusaha meyakinkan orang tuanya tentang keseriusannya dalam belajar, tapi tetap gagal hingga ia mencari lelaki yang mau menikah dengan syarat mengizinkan ia lanjut kuliah sebelum dijodohkan dengan lelaki pilihan keluarganya. Dengan yang awal tadi, dari mencatat ide, lalu mengembangkan ide, terus dilanjutkan dengan menulis outline. Outline itu dimulai dengan premis seperti ini, membuat satu kalimat dengan rumus dari tokoh utama, tujuan, dan halangannya, dan dikembangkan ke sinopsis seperti ini. Nah, cara menyusun alur outline bisa seperti menyusun alur outline yang sinopsis tadi, bisa di 3 tahap, yaitu pembukaan atau awal, dengan menjelaskan permasalahan awal cerita, konfliknya bagaimana, puncak cerita dan konflik yang terbesar di dalam cerita tersebut, lalu akhir bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan masalahnya. Seperti dari contoh saya tadi, pembukaannya memperkenalkan pada pembaca tentang tokoh utama, yaitu Lana, dan permasalahannya yang dipaksa menikah. Lalu konfliknya adalah Lana dan keluarganya memiliki pandangan berbeda, dan mereka memaksa Lana melepaskan impiannya dan menikah saja. Dan akhir bagaimana Lana menyelesaikan permasalahan itu, yaitu Lana menemukan laki-laki yang mau bekerja sama dengannya untuk menikah dan tetap mengizinkannya lanjut kuliah. Nah, dengan menulis outline, itu bisa membuat kita terhindar dari writer's block, di mana ini adalah penyakit para penulis saat kita tiba-tiba kehilangan ide atau nggak bisa nulis karena terlalu burn out dan overwhelmed, kita bisa melihat catatan dari outline itu tadi, sehingga kita nggak kemana-mana gitu loh, idenya nggak berjalan kemana-mana dan tetap stagnan pada ide yang kita tulis dari awal tersebut. Selanjutnya, apakah menulis outline itu wajib? Enggak. Menulis outline itu nggak wajib. Menulis outline itu pilihan setiap penulis, di mana outline itu kan tujuannya untuk membantu penulis ya, agar apa idenya itu nggak kemana-mana dan lebih terstruktur dan bertahap alurnya. Selama penulis itu memiliki ide dan inti cerita yang kuat di kepala, jadi kalau yakin nggak perlu outline itu masih bisa menulis dengan baik dari awal dan akhir, maka nggak masalah kalau nggak pakai outline. Lalu poin keempat, yaitu menciptakan tokoh. Nah, tokoh ini nggak kalah penting daripada tips-tips sebelumnya, nggak kalah penting dari idenya, nggak kalah penting dari cara menyusun alurnya. Karena tokoh ini kan inti dari cerita ya. Nah, saat membuat
tokoh jangan membuat asal-asalan. Tokoh itu harus diciptakan dengan sebaik mungkin, karena pembaca itu biar hanyut dan bisa merasakan tokoh itu seperti bagaimana. Biasanya saya menulis beberapa hal seperti mendeskripsikannya seperti manusia biasa gitu. Seperti data dirinya yang jelas, namanya siapa, kelahiran di mana, terus dia anak anak kota kah, anak desa kah gitu. Lalu kebiasaannya itu apa gitu. Apa yang sering dia lakukan, kalau dia marah itu gimana, kalau sedih itu gimana. Lalu tingkah lakunya, dia ini tipe orang yang jahil atau pendiam, introvert, MBTI-nya apa, misal. Lalu sifatnya itu bagaimana, apakah dia pemarah, terus orang yang sabar atau sombong. Kita harus buat karakteristik tokoh yang cukup jelas untuk cerita kita. Seperti saya contohkan di sini, saya membuat biodata tokoh dalam cerita. Ada seperti layaknya biodata manusia pada umumnya, ada nama panjang, nama panggilan, tempat tanggal lahirnya, dan posisinya di dalam cerita itu sebagai apa. Ada ini Tasya Ferdiana, panggilan Tasya, lahir di Jakarta 22 September tahun 2000, sebagai tokoh utama dengan sifat pendiam. Gambaran itu juga penting. Jadi kita harus punya gambaran orang ini karakteristik fisiknya seperti apa. Pendek, tinggi, rambutnya bagaimana, apa berjilbab gitu. Lalu konfliknya ini mencintai secara diam-diam. Dengan saya deskripsikan singkat tentang permasalahan dari tokoh tersebut. Misalnya Tasya ini masalahnya tuh dia tuh naksir berat sama Ferdi, kakak kelasnya. Dia sering berdiri selama berjam-jam di depan gerbang sekolah hanya untuk melihat orang yang dia sukai. Suka menulis berjuta puisi yang kemudian disimpan dengan api di bawah kasur. Tanpa sadar menyukai hal-hal yang juga disukai oleh Ferdi, bahkan musik Hindi yang dia benci pada awalnya. Dengan menulis biodata tokoh, kita jadi lebih kenal dan paham dengan tokoh kita. Jadi sebelum pembaca itu paham dengan tokoh kita, kita sebagai penulis juga harus lebih paham lagi tentang tokoh yang kita tulis. Nah, terus kalau cerpennya tentang pengalaman pribadi, bagaimana? Apa harus menulis biodata juga? Nah, kalau semisal cerpennya dari kisah kita sendiri gitu kan, tokohnya sudah ada karena ini kisah nyata. Jadi nggak perlu biodata juga nggak apa-apa karena kita pasti sudah tahu dengan baik tentang diri kita atau semisal ide itu dari orang lain kita tahu juga gitu misal itu cerita sahabat kita, saudara kita. Tapi kalau misal memang lebih suka ditulis dengan mendeskripsikan dengan jelas, itu nggak apa-apa nulis biodata juga. Namun karena itu kisah nyata, jadi kita harus pintar-pintar untuk mengembangkan cerita tersebut. Jadi gimana caranya itu kita, walaupun itu misal bukan cerita tentang kita, misal tentang orang lain, tentang sahabat kita. Tapi waktu menulis, kita juga harus merasakannya, seakan-akan kita menjadi seakan-akan kita menjadi tokoh utamanya. Jadi saat kita menulis, kita harus tahu gimana sih perasaannya, misal dikhianati, saat dikhianati itu tangisannya gimana, yang dirasakan dadanya gimana, kayak gitu. Debaran jantungnya gimana gitu. Karena selain menulis cerita, bisa mungkin untuk mensugesti diri sendiri sebagai tokoh utama itu bisa untuk menghidupkan cerita tersebut. Jadi kita harus menjiwai karakter kita, karakter tokoh maksudnya, sehingga bisa lebih baik lagi. Nah, setelah itu, saat semuanya sudah selesai, saat idenya udah oke, terus udah nulis outline juga, udah mulai nulis, udah punya tokoh yang kuat, lalu apa dong gitu. Selanjutnya adalah setelah semuanya selesai, maka wajib dibaca ulang. Karena saat semuanya selesai itu belum sepenuhnya selesai gitu. Saat satu cerita selesai itu menurut saya malah hanya 70% dari proses selesai. Karena yang wajib adalah dilakukan proofread atau pembacaan ulang. Karena
saat kita menulis kan cepet tuh biasanya tutut 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 gitu. Kadang kita nggak sadar kalau ada typo, kalau ada kesalahan kata, misal mata jadi maat itu untuk komanya berantakan, koma titik yang harusnya titik jadi koma gitu. Nah, makanya saat kita udah selesai menulis, wajib banget untuk membaca ulang karya kita gitu. Walaupun kita rasanya kayak udah bosen baca terus-terusan, kita juga udah tahu ceritanya gimana, tapi membaca ulang karya kita itu sangat wajib untuk menghindari adanya kesalahan kata. Terus misal kata itu tidak sesuai dengan KBBI dan ejaannya tidak sesuai dengan EYD 5 atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya ini juga salah satu yang saya kasih adalah ini yang sering salah, penulisan serangkai. Seperti contoh, contoh yang benar, harusnya bila mana ini tidak dipisahkan karena tulisan serangkai, tapi biasanya bila spasi mana. Dan juga kata-kata yang lain, apalagi kacamata ini sering sekali salah daripada barangkali. Nah, kan ejaan EYD itu banyak sekali. Dan terus seperti kata depan di Ibu Andi itu bagaimana penulisannya, kadang ada yang masih lupa. Nah, kalau semisal kita nggak yakin dengan cara penulisannya yang benar atau gimana, kita bisa cek di apa di website resminya Kemendikbud, ada ejaan.kemendikbud.go.id, itu ada beberapa rumusan tentang EYD 5 yang bisa kita lihat kalau kita nggak yakin dengan cara penulisannya. Karena menulis sesuai ejaan itu sangat 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 penting. Itu menunjang kerapian penulisan karya kita dan juga menghindari ketidaknyamanan pembaca, misal kalau ada yang salah kata gitu. Nah, ini kalau tips dari saya sendiri, penulis bisa membaca cerita tersebut dengan mengeraskan suara. Jadi bukan hanya di batin, bukan hanya dalam hati, nggak perlu teriak-teriak juga. Pokoknya asal suara kita itu bisa kita dengar gitu. Jadi kita baca dari awal sampai akhir, sehingga kalau ada yang salah itu biasanya kalau dengan menyuarakan tuh lebih cepat taunya. Nah, terus kalau semisal kita udah baca tapi masih belum yakin dengan proofread mandiri kita, kita bisa minta tolong ke orang yang kita percaya, misal ke sahabat kita atau ke saudara kita, ke keluarga kita, bisa tolong dicekin dong tulisannya, misal kayak ada yang salah atau apa gitu. Lalu ini adalah beberapa kesalahan yang sering banget disepelekan. Nah, dalam penulisan dialog, biasanya ada beberapa yang masih bingung dengan penempatan tanda titik dan tanda komanya. Seperti ini penggunaan tanda titik dalam dialog. Yang benar, aku sangat mengantuk titik terus diakhiri dengan tanda kutip. Nah, masih banyak saat saya membaca cerpen itu masih banyak yang salah. Misal, aku sangat mengantuk tanda kutip titiknya di luar. Nah, itu bukan ya, titiknya itu di dalam tanda kutip. Dan lagi, kalau awal kata tanda kutip ini aku, A-nya itu menggunakan kapital. Saya biasanya tuh masih ada beberapa juga yang menggunakan huruf kecil gitu. Jadi saat mengawali kalimat, misalkan menggunakan huruf kapital. Nah, apabila suatu dialog diikuti dengan narasi, seperti contoh nomor 2, aku sangat mengantuk, mata Rena mulai terpejam. Kata mata dengan huruf M ini diawali dengan huruf kapital, sedangkan contoh yang salah yaitu M-nya ini kecil. Apabila dalam dialog itu tanda titiknya menjadi akhir, seperti contoh nomor 2, maka kata awal di narasi menggunakan huruf kapital.
Nah, apabila narasinya sebelum dialog, seperti pada contoh nomor 3, Diani tersenyum, titik, kamu sangat baik. Bukan, Diani tersenyum, koma, kamu sangat baik. Nah, kenapa menggunakan titik bukan koma? Karena narasi awal ini, kata tersenyum ini merupakan kata kerja, bukan suatu dialog teks. Dialog teks itu meliputi ucap, kata, seperti itu. Apabila menggunakan kata kerja atau kata sifat, kata benda selain dialog teks itu harus dengan tanda titik. Dan contoh penggunaan tanda lainnya itu tanda baca koma dalam dialog. Nah, ini yang saya maksud dengan dialog teks. Apa itu dialog teks? Dialog teks adalah frase yang mengikuti dialog ditandai dengan ujar, kata, pekik, sambung, tugas, ungkap, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kata dialog teks seperti contohnya, aku sangat mengantuk, koma, kata Rena. Ini menggunakan koma, bukan titik, karena diikuti oleh salah satu dari dialog teks, kata. Sedangkan contoh awalnya yang titik tadi kan mata Rena, bukan dialog teks kan mata ini. Kayak langsung kata kerja gitu, langsung penjelasan peristiwa. Sedangkan dialog teks, koma ini digunakan untuk dialog yang diikuti dengan dialog teks. Jadi contoh salahnya ini, aku sangat mengantuk, titik, kata Rena. Nah, pokoknya kalau ada ditandai dengan dialog teks ujar, kata, pekik, sambung seperti itu, maka akhiri dengan koma, bukan titik. Apabila narasinya di awal juga, Yani berkata, koma, kamu sangat baik. Seperti contoh sebelumnya kan, Yani tersenyum. Itu menggunakan titik. Intinya kalau untuk memudahkan, pokoknya kalau dialog teks itu koma, selain itu menggunakan titik. Seperti ada kata ujar, peki, bisik, misal itu koma. Selain itu misal tersenyum, marah, atau apapun itu titik. Ada juga dialog, penulisan dialog yang terlalu panjang. Nah, saat para tokoh kita melakukan dialog, apabila memang terlalu panjang, maka itu bisa di-enter, bisa dijadikan buah, bisa dijeda karena nggak mungkin kan kita di dunia nyata itu ngomong itu langsung panjang banget, pasti ada di jeda kayak kita bernafas, kita kayak minum gitu. Biasanya bisa dijeda dengan dialog tak, apabila kayak langsung kayak ucapnya langsung kita sambung lagi gitu di bawahnya atau dengan narasi. Selanjutnya itu konsistensi diksi. Ini juga penting banget tapi kayak kadang itu masih banyak yang nggak tahu kalau dalam penggunaan diksi itu harus konsisten. Sebisa mungkin kayak bahasa yang digunakan oleh tokoh itu konsisten dan sesuai dengan dimensi latar dan tokohnya. Apabila latarnya di sekolahan dengan cerita remaja, misal anak kota, ya udah pakai panggilan kayak misal dia emang lo gue ya udah gitu. Apabila misal latarnya itu tempo zaman dahulu, bisa menggunakan bahasa formal. Apabila dari daerah Sunda atau Jawa, bisa juga diteliti dengan bahasa daerah. Pokoknya itu eh, disesuaikan dan itu harus konsisten dari awal cerita hingga akhirnya. Jadi jangan, saya pernah baca cerpen juga kadang pakai aku lalu selanjutnya pakai saya gitu, itu kan kayak bingung kan. Jadi harus konsisten dalam penggunaan ragam bahasanya. Selanjutnya yaitu rajin membaca.
Ini juga termasuk tips yang kelihatan simple banget, tapi buat penulis ini nggak kalah penting. Karena menulis itu sama dengan membaca, karena udah seharusnya seorang penulis itu menyukai membaca gitu. Karena dari membaca kita bisa mengenal banyak kata dan juga membantu penulis untuk memperkaya pengetahuan dan dalam menciptakan sebuah karya. Ada beberapa uh, quotes menulis quotes membaca yang saya sukai, salah satunya dari Pak Arafat Nur ini, dan saya sangat suka sekali dengan quotes ini. Karena dulu pas awal-awal saya menulis tuh saya kurang suka baca gitu. Jadi karena ini kayak tertampar gitu. Inti dari menulis adalah membaca. Membaca artinya dengan mengisi air ke dalam teko. Kalau airnya sudah penuh, mudah banget buat dituangkan. Kalau tekonya tidak diisi air, gimana kita pun menghantam-hantamnya, terus tekonya nggak akan keluar air gitu. Demikian juga dengan menulis. Kalau bagaimanapun dipaksa-paksa, dipukul-pukul, tulisan tidak akan keluar jika otak kita nggak ada isinya gitu. Itulah pentingnya untuk membaca buku. Karena kata-kata dalam buku yang kita baca bisa seperti menjadi nutrisi untuk otak kita. Jadi kita bisa mengenal banyak sekali kata. Bahkan ada juga ini juga prinsip saya sih. Apabila ingin menulis satu paragraf, maka kamu harus membaca satu buku. Nah, quotes ini itu menunjukkan seberapa pentingnya untuk membaca. Jadi, semisal kalau ada yang semisal masih kesulitan menulis kayak gimana sih aku kalau mau nulis itu kayak stuck gitu. Kalau mau nulis tuh kayak bingung, mau nulisnya pakai bahasa gimana. Nah, itu mungkin mungkin kita masih kurang dalam membaca. Jadi, coba kita perbanyak buku bacaan kita. Selanjutnya yaitu ini memasuki tips yang terakhir. Tulis aja. Cara untuk menulis yang paling ampuh yaitu dengan menulis dan langsung ngelakuin sekarang juga gitu. Just do it gitu. Kita nggak bisa nyimpen ide-ide itu cuma di kepala kita aja, atau kita juga nggak bisa cuma nyatet-nyatet aja tapi nggak nulis. Kita nggak bisa ngerangkai alur, nggak bisa ngerangkai menciptakan tokoh gitu aja, nggak bisa kita cuma hanya mengkonsep sebuah cerita tanpa sebuah tindakan. Jadi, kita harus benar-benar gerak dan ngelakuin itu sekarang juga. Kalau semisal semuanya sudah selesai dari ide, dari penciptaan karakter tokoh, dari penalaran alur, maka tulis sekarang juga. Soalnya dari seperti tips yang awal yaitu tergantung niatnya. Kalau niat kita kuat, maka berarti kita harus menulis sekarang juga. Nah, kalau tulisan kita udah jadi, sebisa mungkin jangan menyimpan tulisan itu sendiri, karena kita nggak akan tahu nilai dari tulisan kita itu seberapa. Kan kita juga nggak mungkin kan nulis-nulis sendiri, dinilai-nilai sendiri. Jadi tunjukkan cerita kamu. Kalau misal masih awal-awal, masih belum pede, bisa ditunjukkan ke teman-teman terdekat kita, terus minta apa feedback mereka itu bagaimana, sarannya itu bagaimana, terus pendapat mereka tentang tulisan kita itu bagaimana. Nah, kalau misal sudah cukup percaya diri gitu, dan juga pengen orang lain, pengen lebih banyak orang lagi yang baca tentang cerita kita, tentang tulisan kita, bisa banget jadi caption di IG biasanya. Kayak misal kita lagi ada momen apa gitu, misal momen kelulusan atau sudah bisa tuh kita merangkai kata-kata di caption itu, terus di caption IG. Bisa juga dari platform kepenulisan. Ada beberapa platform kepenulisan di Indonesia. Contohnya itu kayak KBM, aplikasi KBM, Wattpad yang banyak banget digunakan, Karya Karsa, Baca Baca itu juga, atau semisal memiliki blog pribadi, itu juga bisa di-upload di blognya. Dan jangan lupa blognya tuh kayak di-share ke teman-teman yang lain. Biasanya kalau misal memiliki blog khusus menulis,
bisa dicantumkan di link, kan ada tuh di profil Instagram ya. Itu bisa kita masukin blog kita di profil Instagram itu, terus profil IG kita. Jadi kalau ada orang misal yang stalking IG kita gitu kan, biasanya dicekin gitu. Ya, terus ada juga ikuti lomba. Awal-awal saya menulis, untuk saya mengetahui seberapa nilai tulisan saya, biasanya saya dulu tuh ngikutin banyak banget lomba. Dari pernah menang, pernah kalah, itu udah biasa gitu. Pas kalah sih pasti kita sedih ya, kayak masa tulisanku jelek banget sih sampai nggak bisa menang gitu. Tapi jangan sedih berlarut-larut, kita bisa gunakan itu sebagai semangat juga. Kalau kalau gitu aku bakal balas dendam gitu, bakal bikin cerita yang lebih baik lagi. Pokoknya aku harus menang gitu. Nah, itu semangat yang bagus. Pokoknya jangan lupa untuk selalu membagikan cerita kita ke orang lain. Kiranya cukup itu materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya kembalikan ke MC. Makasih banyak Kak Ainur atas materi. Materinya bagus banget ya teman-teman. Kita dikasih tips and trick juga, gimana caranya menulis cerpen gitu. Nah, dari materi yang tadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Ini aku cek ada ya di kolom chat ya. Untuk Kak Dila, kata Kak Dila Kak, kalau izin. Kalau mau buat blog yang bisa dapat cuan tiap pembaca itu gimana ya, Kak? Gitu, Kak Ainun. Mungkin langsung dijawab kali ya, Kak Ainun ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Dila. Blog yang bisa mendapatkan cuan. Kalau cerpen, saya belum terlalu tahu ya. Bisa juga di Karya Karsa, itu kan dari koin, dari fanbase kita gitu. Kalau semisal tulisan novel, biasanya itu ada juga beberapa platform kepenulisan. Kalau novel itu lebih banyak, seperti Diviso, Good Novel, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk blog seperti cerpen, bisa di Karya Karsa kalau saya. Dan misal sudah memiliki kumpulan cerpen, itu bisa diupload di Cabaca, itu sebenarnya juga menerima kumpulan cerpen. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Ya, ada dari Kak Adisa. Apakah boleh kita jeda dialog panjangnya bukan enter, melainkan tanda baca titik? Ya, tanda baca titik itu kan kayak hal wajib ya kalau dalam dialog dan dalam kalimat narasi. Tapi kalau panjang banget, misal dalam satu paragraf itu udah lebih dari 5 kalimat, itu lebih baik di enter. Karena itu menunjukkan kerapian penulisan itu sendiri, dan biar kalau dari segi pembaca itu juga nggak males baca ceritanya gitu. Misal kita sendiri kalau baca satu halaman full tanpa jeda, tanpa enter, itu kan kayak males gitu kan. Jadi biar lebih rapi, dan juga biar pembacanya itu ada hela nafasnya gitulah. Itu lebih baik di enter biar lebih nyaman. Baik, seperti itu ya untuk Kak Adisa. Lalu ada lagi nih Kak Ainun dari Kak Maimunah. Gimana ya bikin judul yang menarik dan bikin penasaran pembaca? Sejauh ini selama saya menulis, saya cukup kesulitan buat bikin judul. Jadinya judulnya itu kayak membosankan. Boleh dijawab Kak Ainun? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Gifara.
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai penentuan judul. Bisa jadi semisal ada yang dari nama tokohnya. Semisal cerita itu sangat menonjolkan penokohan dan tokohnya. Seperti ada banyak sekali kan karya-karya yang menggunakan nama tokohnya seperti karya fenomenal dari J.K. Rowling, Harry Potter, ada juga Dylan. Terus bisa jadi inspirasi dari cerita tersebut. Semisal tentang itu ada sangkut pautnya dengan temanya. Bisa jadi seperti kayak jatuh ke dalam rahmat atau kayak eh, hujan di bulan Februari itu menunjukkan latarnya. Jadi kita bisa memilih penulisan judul itu bisa dari tokoh, dari latar cerita, bisa dari tema, kita kembangkan kata-kata yang sesuai, atau bisa juga dari quotes dalam cerita itu. Seperti karyanya Terelie yang apa? Angin yang tak akan membenci daun tak akan membenci angin, seperti itu. Pokoknya jangan sampai judul itu terlalu panjang. Biasanya judul itu rata-rata paling banyak itu sampai 5 kata sih. Baik, itu Lalu, pertanyaan Kak Maimunah. Yang tadi Kak Maimunah, Kak. Nah, ini baru Kak hmm? Gifara. Oh Di iya mana maaf ya. di mana aja kita bisa meletakkan tanda baca koma yang tepat karena setiap orang intonasinya berbeda-beda. Kadang pantas dikasih koma, kadang enggak, Kak. Itu pertanyaan dari Kak Iya. Gifara. Nah, iya. Kalau tanda koma yang pasti itu di konjungsi biasanya. Konjungsi perlawanan seperti kayak tetapi, namun, itu pasti ada komanya. Terus jadi itu maka itu biasanya pakai koma. Jadi, jadi kadang kita bisa misal eh bisa kita kira-kira juga. Misal kalau kalimat itu juga terlalu panjang, kalau udah terlalu panjang banget itu wajib titik sih. Jadi baru kalau misal dalam satu kalimat itu sampai 2 baris, misal di tengah-tengahnya bisa kita kasih titik sebagai kayak kayak nafas kayak intonasi orang yang beda-beda itu tadi. Tapi kalau wajibnya kalau koma di konjungsi seperti tetapi, namun itu tadi. Jadi, maka oleh karena itu akan tetapi seperti itu. Baik, seperti itu ya Kak Gifarah. Ada lagi nih Kak dari Kak Nisrina Fadia. Gimana caranya menentukan sudut pandang seperti pakai orang pertama atau ketiga seperti itu? Nah, kalau sudut pandang ini tergantung prefer masing-masing. Kalau semisal kita mikir aja, kalau semisal menggunakan sudut pandang pertama itu kita lebih lancar nulisnya, lebih ngefeel, lebih kayak cepet dan menghayati tokoh itu, kita bisa pakai sudut pandang pertama. Kalau semisal kita ingin, karena sudut pandang pertama kan lebih condong ke tokoh utamanya kan. Jadi kalau kita eh, lebih menjelaskan tentang tokoh utama dari sisi tokoh utama tersebut, kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, kalau kita ingin lebih meluaskan pandangan, lebih meluaskan seperti ingin mengetahui isi kepala nggak cuma satu tokoh gitu, ada beberapa tokoh, maka menggunakan orang ketiga. Begitu. Jadi perbedaannya itu cuma kalau kita pengen fokus ke orang pertama, ke tokoh kita, pakai sudut pandang orang pertama, tapi kalau fokusnya itu kayak kompleks, pengen tahu isi kepala tokoh-tokoh lain bisa pakai orang ketiga. Demikian, Kak. Baik, seperti itu untuk Kak Nisrina. Ada lagi mungkin untuk teman-teman di sini yang mau bertanya langsung, biar bisa tanya jawab langsung dengan Kak Ainun. Atau kalau malu bisa di kolom chat ditanyakan lagi. Masih ada yang mau ditanyakan?
Misal teman-teman kalau apa sih kendalanya kayak dalam menulis itu? Kendala paling sering yang dihadapi. Nah, boleh Kak Karits boleh di-unmute untuk Ya, bertanya. terima kasih. Saya ingin bertanya, kendala saya yang saya ada waktu menulis cerpen kemarin sih, itu kan cerpennya saya ambil dari kisah nyata. Nah, tapi itu bukan cuma satu kejadian, itu kejadian yang berhubungan, tapi waktunya beda-beda. Jadi saya ngambil waktu liburan kuliah gitu. Kan liburan kuliah semester pertama, semester kedua, semester ketiga. Nah, tapi dunia nyata itu kan flawless gitu. Ngikutin alur aja, dan gimana ya, saya susah ngefokusin alur cerita dari cerpen yang saya buat. Dan klimaksnya itu juga uh, ada sih klimaksnya, cuma um, dari awal sampai akhir tuh ceritanya naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Nah, itu apakah memang wajar seperti itu, atau mungkin Kak Ainun ada saran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang alur ya, jadi tentang konsistensi alur. Seperti karena gimana kalau saya nulisnya alurnya kayak banyak dan maju mundur, misal dari semester 1, semester 2, semester 3, 4 gitu. Seperti awalnya cerpen kan lebih ke cerita inti dan apa yang dihadapi tokoh itu lebih simpel. Jadi kalau misal alurnya banyak dan juga konfliknya itu kompleks, lebih baik dipilih satu peristiwa yang benar-benar paling puncak. Jadi lebih apa? Jadi lebih terperuncut apa sih namanya? Lebih ke intinya gitu loh. Jadi nggak terlalu kompleks dan kita bisa tahu, misal Kak Karis bisa ambil sisi pas semester berapa, itu jelaskan peristiwanya dengan detail dan dari pandangannya itu seperti apa dan permasalahan yang dihadapi itu seperti bagaimana. Karena sebagaimana yang saya ucapkan di awal, yaitu cerpen itu adalah cerita pendek di mana eh, ceritanya tidak kompleks dan lebih menonjol ke satu kejadian aja. Jadi seperti itu. Apakah masih bingung dan perlu ada yang perlu ditanyakan lagi? Iya sih, kalau misal saat difokusin ke satu bagian, saya khawatirnya Hmm? malah gak dapet itunya, karena itu emang apa ya, dari liburan-liburan itu nge-build up sampai ke semester yang terakhir gitu. Atau bisa juga, tapi nggak diceritakan secara kayak runtut gitu. Bisa kayak dibuat narasi pendek tentang, tapi kesimpulan dari apa yang dirasakan sampai nge-fill out ke semester akhir tersebut. Jadi misal latar utama ceritanya tetap di semester akhir, terus bagaimana, terus bisa nge-flashback-kan itu pakai alur maju mundur kan. Tapi nggak secara runtut disebutkan kayak pada semester 1 ini, pada semester 2 gini, nggak. Mungkin lebih eh, disimpulkan lagi, nggak perlu sampai ditulis kayak pada semester 1 kejadiannya kayak gimana, kayak kayak semisal karena tulis aja kejadian yang paling mengesankan pada semester itu yang bisa berdampak pada sikap atau kejadian di semester akhir kayak gitu. Ada lagi kah Kak Karis yang ingin tanyakan? Ya Kak, terima kasih. Mungkin saya bisa coba itu, atau nanti saya coba satu-satu lah. Nah, ya. Makasih Terima ya. kasih. Sama-sama. Ya. Ada lagi Kak Ainun satu pertanyaan di kolom chat atas dari Kak Andisa.
Kak, aku ingin buat sebuah cerita, semisal kayak seorang tentara yang berperang, tapi saya bingung gimana cari referensinya. Mungkin dari Kak Ainun ada referensi-referensinya. Referensi tentang tentara yang berperang. Jadi, oh ya, ini termasuk salah satu tips saya lupa bilang, menulis kita harus riset. Jadi riset itu penting banget, misal tentang profesi yang nggak kita ketahui, tapi profesi itu dijalankan oleh tokoh cerita kita. Seperti dari Kak Andisa tadi, pengen tokohnya itu tentara, dan dia sedang berperang, tapi bingung gimana caranya. Nah, Kak Andisa bisa baca-baca lebih banyak tentang tentara di ini latarnya mau di mana. Kalau emang tentara Indonesia bisa dibaca tentang pangkat-pangkatnya tentara itu apa, baca semuanya. Terus bisa juga baca tentang strategi pertempuran. Biasanya kalau tentang cerita perang-perang ini banyak di buku sejarah ya. Atau semisal punya teman yang tentara bisa juga, atau kenalan lah, kita bisa langsung tanya ke ahlinya tersebut. Saya sering kok tanya gitu, kayak misal tokoh saya memiliki masalah hukum atau apa, kalau misal kejadian ini di proses hukum, penjaranya berapa tahun. Biasanya saya tanya ke teman saya yang anak hukum. Kalau misal tentang medis, tentang ini penyakit ini, biasanya saya tanya ke teman saya yang anak kedokteran atau baca-baca juga kayak gitu. Jadi kita bisa tanya ke ahlinya. Oke, seperti itu. Ada lagi kah yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi dengan Kak Ainun langsung, teman-teman? Ada lagi Kak di kolom chat dari Kak Maimunah. Eh, sebenarnya boleh nggak sih nyantumin lirik lagu di karya kita dengan catatan nama penyanyi dituliskan juga gitu. Boleh-boleh aja. Udah sering, saya udah beberapa kali membaca tulisan dan karya cerpen atau novel itu ada yang menyematkan lirik lagu, tapi dengan itu catatan apa ditulis juga nama penyanyinya kayak gitu, itu boleh kok. Kalau sepenggal apa sekalimat dua kalimat lirik itu boleh kok. Harus ditulis ya Kak, apa namanya penyanyinya supaya Iya, nggak kena hak. nah, harus ditulis. Ya, ada lagi kah? Ada dari Kak Charis, kalau cerita tentang hal-hal mistis tanya ke dukun. Bisa juga tanya ke temennya yang indigo kalau punya. Kalau misal temennya punya kejadian mistis, kalau itu bisa lo tanya ke temennya. Tanya, saya pernah mau nyantumin takut, tapi takut kena hak cipta. Tahu saya boleh sih. Saya juga pernah nyantumin lirik lagu ke dalam, misal kayak tokohnya itu lagi mendengarkan radio gitu. Jadi tokohnya itu ikut nyanyi atau apa gitu. Itu biasanya tetap saya cantumkan lagunya, tapi ada penyanyinya juga. Lihat referensi di X atau enggak di Quora. Iya, di Twitter kan juga banyak pengalaman-pengalaman mistis yang share itu ya. Di podcast-podcast juga kalau mistis ada ya Kak. Di Mungkin siapa podcast tahu. juga banyak. Heeh. Di iklan Spotify. Iya, iklan Spotify. Nadia Omara itu biasanya ada tuh. Iya, itu bisa jadi apa kayak ide kita juga. Hmm. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk teman-teman? Cukup untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke udah naskah atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin udah kali ya Kak ya, udah cukup ya. Atau dari Kak Ainun ada lagi kah? Mungkin masukan, tips and trick atau bagaimana? Dari saya kayaknya udah cukup. Nanti kita bedah naskah. Lalu misal pas waktu bedah naskah itu ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa kita jawab lagi.
Oke, kalau kayak gitu kita langsung bedah naskah aja ya kalau kayak gitu Kak Ainun. Mungkin Ya. untuk Kak Kak Hakim bisa di-share screen kali ya untuk materi cerpennya yang lagi loading kayaknya. Oh iya. Mungkin kalau biasanya kalau untuk nulis itu bisa juga dari podcast-podcast juga bisa juga ya Kak untuk ditulis jadi cerpen gitu. Mungkin bagi teman-teman yang suka dengar podcast kan banyak podcast-podcast yang biasanya kehidupan sehari-hari gitu kan. Mungkin itu juga bisa jadi referensi ya Kak. Mungkin kalau misalkan eh, selain membaca gitu. Jadi Mm-mm. mungkin untuk referensinya. Iya, itu bisa. Tapi kan kalau dalam podcast kan kayak panjang gitu yang diceritain itu kita bisa ambil kayak nggak semuanya juga gitu. Nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut tentang misal ide dari podcast itu, ide ceritanya Nah, bagaimana dan kita nah bisa mungkin buat ini aku versi ada kita. Nah, mungkin ini aku ada pertanyaan kali ya Kak sambil nunggu di share screen. Iya, Misal kita dapat inspirasinya dari podcast, kita kan berarti ada ambil beberapa penggal cerita inti gitu. Apakah kita harus menuliskan referensinya dari podcast itu atau seperti apa? Mungkin nanti kan dari referensi kita kembangkan lagi tulisan iya. tersebut. Nah, apa kita harus menuliskan referensi kita atau bagaimana gitu, Kak? Kalau dari podcast itu saya belum pernah coba, tapi karena podcast itu cerita yang dikemas audio dari beberapa channel, kayaknya nggak apa-apa di akhir cerita kita bisa kasih keterangan, atau misal yang diambil itu kayak hal yang umum, misal bukan khas banget dari misal kayak cerita ini dari podcast ini. Tapi kalau lebih baik sih ditulis sih kalau dari podcast kayaknya. Lebih baik ditulis ya, karena khawatirnya nanti tiba-tiba kita buat cerpen, terus kita publish, dibaca sama yang punya Iya, ceritanya, sih kena. kayak Nah, ini dia cerpennya. Ini cerpennya Kak Ainun, pejuang kuliah mencari jaringan. Boleh di-scroll lagi. Jaringan WiFi, mencari jaringan WiFi. Karya oleh RM. iya. Ini salah satu cerpen yang disubmit di lomba. Hmm, boleh di Zoom nggak, Kak? Baik, kita mulai aja ya. Judulnya Pejuang Kuliah Mencari Jaringan WiFi. Ini udah saya tandai beberapa. Yang pertama, yakni namun. Kenapa namun di sini nggak pas dan salah? Karena konjungsi namun ini konjungsi antar kalimat, bukan intra kalimat. Di mana namun itu harusnya diletakkan di awal kalimat dan diikuti oleh koma. Nah, kalau eh, kata ini kan namunnya di tengah-tengah kalimat ya. Kuliah merupakan impian kebanyakan orang di sekitar lingkungan rumahku, koma, namun tidak banyak yang dapat merasakannya. Nah, penggunaan kata namun ini kurang tepat, karena kalau dalam satu kalimat, konjungsinya itu bisa menggunakan tetapi. Jadi, kuliah merupakan impian kebanyakan orang di sekitar lingkungan rumahku, tetapi tidak banyak yang dapat merasakannya. Bukan namun, karena namun ini harusnya digunakan untuk awal kalimat, seperti namun, koma itu baru boleh pakai namun. Kalau di dalam dari satu kalimat ini, konjungsinya dengan tetapi. Selanjutnya ada lagi kata di tengah. Nah, kata di ini bukan imbuhan. Kata di ini merupakan kata depan yang mana di ini harus dipisah di tengah. Apalagi ini menunjukkan tempat kan. Di
spasi tengah. Kalau dipisah itu namanya kata depan. Nah, kalau digabung itu imbuhan. Nah, imbuhan itu yang ditulis serangkai itu kalau diikuti dengan kata kerja. Kayak dimakan, dikejar, itu ditulis serangkai lah. Kalau seperti tulisan di tengah, ini harus di spasi ya. Lalu ada, saya kasih tanda di sini, ini harusnya karena ini kalimatnya sudah terlalu banyak dan harusnya itu di enter. Karena biar tulisan itu terlihat lebih rapi dan juga lebih enak dibaca. Kalau misal udah 3-4 kalimat itu lebih baik bikin enter aja dan bikin paragraf baru. Seperti lalu, nah ini kesalahan typo, kesalahan penulisan. Itulah pentingnya makanya harus dibaca ulang. Ini ada pemerintahan. Ini kan harusnya pemerintah. Terus ini pemerintah tapi P-nya besar. Yang harusnya kan huruf kapital itu kalau di tengah kalimat seperti itu nggak perlu pakai huruf kapital gitu. Lalu ada juga ini hal, tapi ini sudah banyak, terlalu banyak kalimat, tapi nggak di-enter. Jadi harus di-enter, biar lebih rapi. Nah, ada lagi ini kan dalam satu kalimat menggunakan dua kata hal. Nah, hal ini membuat Rohma harus mengurus hal tersebut sendiri agar dapat berkuliah. Kalau dibaca kan kayak kurang enak gitu kan. Apalagi ada dua kata yang berulang. Bisa apabila ada dua kata yang berulang dalam satu kalimat itu bisa mungkin dihindari ya. Atau enggak salah satunya diganti dengan kata yang lain. Hal ini membuat Rohma harus mengurus semuanya sendiri. Bisa diganti dengan itu. Lalu apabila ada kata asing seperti feedback, ini harus ditulis miring. Pokoknya kalau selain kata bahasa Indonesia, itu ditulis miring atau italic kalau di Microsoft Word. Nah, ini ada kesalahan penulisan kata lagi, didebutkan dan selesai. Dan ini ada kata di blacklist, ini D-nya harusnya ditulis serangkai, dan juga blacklist ini ditulis miring. Lalu selanjutnya Kak, boleh di scroll down. Lalu ini juga sering salah. Apapun, partikel pun. Nah, khusus untuk partikel pun, ada beberapa yang ditulis serangkai, tapi ada juga yang dipisah. Kalau ditulis serangkai itu udah ada keterangannya, kayaknya ada 13 atau enggak 14 kata, misal nggak hafal bisa dicek webnya Kemendikbud itu tadi, yang wajib ditulis serangkai itu adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, jikapun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sementara pun, sungguh pun, sementang pun, sungguh pun, walaupun. Selain itu dipisah kayak apapun, ini harusnya dipisah, tidak ditulis serangkai. Lalu berdoa, ini harusnya yang sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak pakai kutip atas ya, jadi berdoa biasa gitu aja. Lalu selanjutnya itu kayak kesalahan-kesalahan biasa sih, kayak harusnya di enter, terus kesalahan kata, typonya, lalu kayak ini Rohma membuka akunnya malah error dan tidak dapat login. Login ini kan typo juga, terus kurang ditulis miring juga untuk melihat pengumuman SNMPTN. Nah, itu si koma ini kayak kurang serk gitu ya.
bisa diganti dengan karena. Daripada koma kayak SNMPTN situs web ini diakses oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Bisa jadi diibui kalimat karena aja daripada koma. Kayak Rohma membuka akunnya malah error. Dan tidak dapat login untuk melihat pengumuman SNMPTN karena situs web ini diakses oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Lalu kata sholat yang benar adalah salat menurut KBBI. Dan ini ada kesalahan kata lagi. Nah, untuk penulisan dialog, KRM ini masih salah ya pola penulisannya. Ini kalau penulisan kayak gini tuh lebih ke seperti penulisan dialog dalam drama kalau kayak gini. Jadi kalau dalam cerpen harus menggunakan tanda kutip. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi tadi, tanda kutip, terus kalimatnya gimana. Jadi nggak Rohmat, titik dua, terus gini lah. Terus ragam bahasa yang digunakan oleh tokoh dalam cerita ini belum sesuai dengan dimensi latar dan tokoh itu tadi. Kan ini kayak terlalu formal. Apakah pengumuman ini benar atau salah, Bibi? Dialog antar tokoh bisa aja ditulis kayak ya udah sebiasa mungkin kayak obrolan sehari-hari kita pakai bahasa apa biasanya gitu. Nah, kalau yang ini obrolannya salah di polanya, pola dialognya, kalimat penyusunannya, dan juga ragam bahasanya, dan penyebutan bibi di sini harusnya salah koma, B-nya besar, bukan kayak langsung bibi gini. Kalau memanggil seseorang di dalam dialog, misal ayah, ibu, pak, itu harus koma dulu ya. Koma, pak, koma, bu, dan itu diawali dengan kapital. Lanjut, scroll kayaknya udah selesai. Lanjut ke file kedua aja, Kak. Kayak nggak apa-apa deh. Itu yang lainnya tuh kayak sama kesalahan. Lanjut file yang kedua aja. Oh, file yang next berarti ya. Ya, senja di langit Mars. Boleh di scroll down. Nah, ini untuk paragraf pertama ini kan panjang banget ya tulisnya. Nah, seperti kayak tadi, bukan cuma penulisan dialog aja yang terlalu panjang dan harus di-enter, narasi juga, dalam menulis narasi juga baik mungkin kalau udah 3, 4, maksimal 5 kalimat lah, itu harus di-enter, biar kelihatan lebih rapi gitu. Ini saya kasih tanda di sini di berbagai ini harusnya di sini udah cukup dan harus di-enter. Nah, berbagai gejolak tugas perkuliahan sudah aku lalui. Ini harusnya menggunakan koma. Seperti tadi. Seperti. Bisa, sebelum seperti ini bisa koma. Tugas laporan praktikum yang setiap hari saya. Nah, ini nggak konsisten. Seperti penyebutan yang saya sebutnya. Ya, seperti yang saya sebutnya, kayak ini kan menggunakan aku dan saya. Jadi kalau semisal penyebutannya aku aja, kalau misal saya ya udah seterusnya saya. Jangan kayak habis saya aku gitu. Itu nggak konsisten gitu. Terus mata kuliah di sini harusnya nggak ditulis serangkai, dipisah. Dan menghembuskan nafas. Yang benar adalah kata baku sesuai KBBI adalah dua kata ini salah. Yang betul adalah mengembuskan. Bukan bukan juga menghembuskan, mengembuskan, dan nafas ini bakunya adalah napas. Mengembuskan nafas. Nah, tulisan ini juga ada beberapa yang huruf kapitalnya masih salah-salah, seperti ini untuk ikhlas. Ini kan di tengah-tengah kalimat ya, ingat langsung tiba-tiba kapital. Harusnya kan kalau kapital kan ada titik atau di awal kata itu baru menggunakan huruf kapital. Ini juga, namun ini konjungsi antar kalimat, tapi ini nggak pakai koma. Harusnya kalau
selalu kalau ada kata namun, koma, baru kasih selanjutnya. Namun aku sudah terlanjur nyaman dengan jurusan yang aku ambil. Ini kalimatnya cukup panjang banget. Jadi ini bisa kita eh, kita hentikan di beberapa kata. Misal, namun, koma, aku sudah terlanjur nyaman dengan jurusan yang aku ambil. Ini sehingga, hingganya, komanya bisa dihapus sehingga pada suatu ketika ini bisa dihapus karena ini tidak efektif katanya kalimatnya. Kalau bisa menggunakan kalimat yang seefektif mungkin dan tidak bertele-tele. Namun aku sudah terlanjur nyaman dengan jurusan yang aku ambil, sehingga aku sudah mulai capek dengan semua itu, titik. Lalu, masalah yang tidak hanya muncul dalam lingkungan perkuliahan. Nah, ini kan menggunakan namun. Kalau di dalam kalimat, konjuksinya tetapi, seperti yang telah saya jelaskan. Tetapi. Ini titik ya, ini titik, terus masalah ini harusnya M-nya besar. Jadi masalah yang tidak hanya muncul dalam lingkungan perkuliahan, tetapi juga dalam keluarga. Nah, penggunaan kata depan di ini juga salah karena ditulis serangkai. Harusnya di spasi kampusku, karena imbuhan di yang diikuti dengan letak atau suatu tempat harus ditulis pisah, bukan serangkai. Banyak sekali mahasiswa yang mayoritasnya perempuan, P-nya besar, sedangkan ini di tengah kalimat harusnya kan tidak menggunakan huruf kapital. Dan ada penggunaan huruf asing di sini, yaitu dikarenakan basic. Basic ini bukan kata dalam bahasa Indonesia, sehingga harus ditulis miring. Boleh scroll down, Kak? Kesehatan ini juga kayaknya harusnya huruf kecil aja. Lalu di sini juga harusnya sudah cukup di enter di hingga. Karena itu tadi kalimatnya sudah terlalu panjang. Hingga suatu hari, nah ini hingga suatu hari, koma. Hingga pada suatu hari, koma, ada salah satu perempuan. P-nya ini biasa aja, nggak perlu huruf kapital. Yang membuatku penasaran dengan dirinya, daripada menggunakan kata dengan bisa tentang dirinya. Lalu ada perempuan yang tidak bisa aku deskripsikan. Ini salah karena kata yang bagus menurut KBBI adalah deskripsikan, DES bukan DIS, deskripsikan. Kenapa tiba-tiba lah? Ini kesalahan di tulisan ini banyak sekali kata ulang yang kayak tiba-tiba sama-sama tapi tidak menggunakan tanda pisah. Jadi harusnya kalau tiba-tiba sama-sama ini harus menggunakan tanda pisah yang set gitu. Diriku bisa menyukainya. Ini ada yang saya kasih merah ini kayak karena nggak efektif dan sebaiknya dihapus gitu. Berhubung dari aku dan dia juga satu angkatan dan satu kelas juga. Ini kan kayak terlalu panjang dan nggak efektif. Bisa langsung aja darinya ini dihapus, langsung berhubung aku dan dia satu angkatan dan satu kelas juga. Karena kan ini udah ada juga kan di sini. Di akhir satu kelas juga. Jadi yang juga di awal ini nggak perlu. Lebih daripada berhubung dari aku dan dia juga satu angkatan dan satu kelas juga, lebih baik berhubung aku dan dia satu angkatan dan satu kelas juga. Serta sudah bergabung organisasi selama 1 tahun lebih lamanya. Lah, sebenarnya penggunaan angka di sini tuh lebih baik menggunakan angka untuk menjelaskan waktu, dan juga kalau angka itu berurutan. Ada 1 ons, 2 ons kayak berurutan gitu. Kalau untuk penjelasan singkat seperti ini bisa ditulis huruf juga selama 1 jam pakai kata SATU gitu. Lalu selanjutnya pada suatu pagi, ini bisa koma juga, pada suatu pagi, koma, kita sama-sama melakukan kelas teori dengan dirinya. Ini mungkin penulisnya lebih suka menggunakan kata dirinya, atau bisa juga dengan kelas teori dengannya. Itu juga udah bagus gitu. Nah, ini ada kata aja di mana dalam narasi kayak kurang baku.
entah mengapa rasanya berbeda aja, tidak seperti dahulu. Nah, tanda titik ini, tanda koma ini lebih baik diganti dengan titik, karena ini udah ganti kalimat harusnya. Tiap kali tidak sengaja bertemu dan bertatapan langsung dengannya, koma, ada rasa yang tidak bisa kutemui pada saat melihat perempuan lain di kelasku. Nah, untuk penulisan dialog di cerpen ini juga masih perlu diperbaiki karena habis narasi lebih baik dialog ini di-enter, jadi membentuk paragraf baru. Terus, kata huruf awalnya ini kan pakai huruf kecil ya semuanya ini. Ini harus pakai huruf besar. Setiap pengawalan dialog harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga tulisannya kan kayak kurang efektif gitu. Ini apa ini? Kok tiba-tiba aku salting sendiri, padahal dia yang nyapa aku dulu. Ini kan nggak ada kayak tanda tanyanya, harusnya kan, apa ini kan tanya apa ini? Kok tiba-tiba aku jadi salting sendiri, padahal dia yang nyapa aku dahulu. Terus tetap tenang, santai, fokus kuliah dulu. Nah, setelah dialog, ini tanda titiknya di luar tanda kutip. Yang mana harusnya tanda titik itu harus di dalam tanda kutip seperti itu, titik baru tanda kutip, bukan di luar. Ini salah ya teman-teman. Lalu habis itu, karena ini nggak ada keterangan, ini kan ada narasi, namun aku mencoba menahan semua itu. Ini lebih baik di enter aja. Lalu karena kata namun itu di awal kalimat, bisa dihapus, langsung aja aku mencoba menahan semua itu kembali lagi. Karena penggunaan kata namun ini harus didahului oleh kalimat yang lain. Baru misal kalimat satu titik namun koma kalimat berikutnya. Namun ini nggak bisa digunakan langsung jadi kalimat satu namun koma gitu. Dan ini ada setelah, ini harusnya di enter lagi. Nah, nih. Setelah kelas pagi, pada siang harinya kita sama-sama melakukan perkuliahan praktikum, meskipun dari kita beda kelompok praktikum. Nah, penggunaan kita dan kami juga sering banget keliru gitu. Harus diingat kalau misal penggunaan kita berarti ada apa namanya pembaca seperti apa ya, ngajak ngobrol gitu kan. Kita, kalau kami itu misal eh kalau ini harusnya pakai kami karena menceritakan dia dan juga orang yang dia sukai itu. Nah, kalau kita itu misal kalau ngobrol, contohnya deh kalau pakai kalimat kami, kayak kami mau ke masjid, itu kan menunjukkan kalau dia dan temannya mau ke masjid. Kalau kita mau ke masjid berarti dia menunjukkan dia dan yang semisal kalau ada tanya kamu mau kemana, kamu mau kemana gitu, ada yang tanya tuh dijawab kami mau ke masjid, kayak dia sama temennya. Terus kalau jawab kita itu kan berarti kayak ngajak yang tanya itu juga kita, kayak kita mau ke masjid gitu. Makanya ada kalimat yang kayak kita, lo aja kali gue enggak gitu kan, karena kita itu lebih ke hubungan interaksi antara dua orang lah. Kalau kami itu menunjukkan dia sama orang temennya itu tadi lah. Kalau dalam cerita ini lebih baik menggunakan bukan kita tapi kami melakukan perkuliahan praktikum meskipun dari kami berbeda kelompok praktikum. Nah, ini kata namunnya juga salah, harusnya tetapi. Nah, hanya boleh scroll down, Kak. Ya, deh. Ini ada setelah rapat selesai kebiasaan kita. Nah, ini kan hanya setelah rapat selesai kebiasaan kami adalah bercanda bergurau satu sama lain supaya dari kita sama-sama terbentuk kebersamaannya dan makin solid. Ini dari kita sama-sama ini bisa dihapus karena ini nggak efektif.
Jadi kita langsung kan setelah rapat selesai, kebiasaan kami adalah bercanda, bergurau. Ini karena bercanda dan bergurau itu dua kata yang artinya sama, bisa dihapus kata tuh. Bisa aja bercanda aja. Kita setelah rapat selesai, kebiasaan kita adalah bercanda satu sama lain supaya terbentuk kebersamaannya dan makin solid. Gitu aja. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu ya kalimat kita yang kita buat itu sudah efektif atau belum. Eh, ya, terus selanjutnya pada saat itu juga aku sedikit kelewatan bercandanya karena dikarenakan pada waktu itu. Nah, ini kan sudah ada pada saat itu di awal kalimat. Tapi di sini diulang lagi pada waktu itu. Harusnya ini nggak perlu. Langsung aja pada saat itu juga aku sedikit kelewatan bercandanya dikarenakan aku dengan sangat percaya diri dan bercanda dengan dirinya. Ini kan sudah ada kata bercanda dalam dua kalimat. Bisa diganti yang kata bercanda kedua ini dengan aku dengan sangat percaya diri berceletuk. Misal berceletuk atau berkata langsung, yuk yuk langsung kalimatnya, dialognya bagaimana. Ini kalimat dialognya juga masih berantakan ya, masalah. Y-nya kayak awalnya masih pakai huruf kecil, harusnya huruf kapital, terus pengakhirannya ada yang nggak pakai tanda baca seperti ini manusia kuat, langsung tanda kutip. Harusnya kan ini pakai tanda koma dahulu, manusia kuat, koma, tanda kutip, suara teman-teman sambil ketawa. Langsung ini harusnya di enter lagi. Di enter, langsung seperti yang saya tandai di sini, ada beberapa caranya yang di sebelah ini bukan imbuhan, tapi kata depan, jadi seharusnya dipisah di spasi sebelah. Saya biar manisnya makin bertambah. Ini koma, tanda kutip. Terus ini dialog teksnya juga bisa divariasikan. Ini kan suara teman-teman, ini suara aku. Bisa diganti dengan ucap, kelakar, kata, bisa dengan kayak gitu. Nah, ada juga ini diakhiri dengan orang cuma vote bar doang gitu. Ini C-nya juga huruf kapitalnya berantakan. Terus ini tanda bacanya juga masih setelah tanda kutip. Harusnya kan sebelum tanda kutip. Dan dialog teks jawab ini harusnya pakai J-nya kan pendek. Pendek. Apa bukan huruf kapital. Nah, ini kata lanjut pada malam harinya ini kayak kurang pas gitu. Langsung aja pada malam hari, koma, aku berpura-pura bertanya tugas. Ini dialognya masih sama seperti tadi ya, kesalahannya kayak tentang tanda bacanya. Ini juga ada Mas Mas Bel, kamu udah ngerjain tugas yang dikasih tadi pagi belum? Tanda tanya titik. Nah, kalau udah tanda tanya atau tanda seru, selain itu nggak perlu menggunakan tanda baca koma atau titik gitu. Ya udah kalau emang diakhiri dengan tanda baca tanya, udah cukup tanda baca tanya langsung diakhiri dengan kutip tanda kutip yang akhir. Bukan pakai titik. Terus jawab, aku belum juga ngerjain juga. Ini kan juga kurang efektif. Ya kan, aku belum ngerjain juga gitu. Kayaknya cukup sih eh beda naskah yang cerpen ini juga. Kalau teman-teman misal ada yang dibingungin dan ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung bertanya. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau boleh di kolom chat terkait bedah naskah ini. Mungkin ada tadi yang masih dibingungin. Boleh Kak Catur Krisna? Sebelumnya mohon maaf Kak belum bisa on cam karena di sini sinyalnya agak trouble. Ya, nggak apa-apa. Mau tanya, kan pasti kan setiap kita buat cerpen kan suka ada singkatan kayak tadi SBMPTN misalnya atau kayak SMA atau SMK gitu kan. Nah itu apakah setiap kita nulis mau ngasih ke kata SMK kayak gitu, apakah harus kita detailkan misalnya kayak SMK ini kan sekolah menengah kejuruan atau SMA sekolah menengah atas itu apakah setiap ada kata itu kita harus menjelaskan atau cuma di awal aja nanti
di paragraf atau kalimat selanjutnya cukup SMA atau SMK aja? Cukup di awal aja. Oh, berarti selanjutnya SMA atau SMK gitu aja ya, Kak ya? Langsung aja. Sama ini, Kak, aku Hmm. pribadi tuh kadang masih suka susah dan kesulitan buat mengakhiri bikin ending di dalam sebuah cerpen gitu. Apakah Hmm. boleh kita kayak buat ending yang gantung biar pembaca aja yang uh, membayangkan sendiri atau sebaiknya gimana ya, Kak? Nah, masalah ending itu juga prefer penulis. Biasanya ada penulis yang emang suka ending gantung, ada juga penulis yang suka ending yang clear. Kalau saya sendiri suka ending yang clear, soalnya biar nggak bukan pembaca. Tapi kalau emang open ending, ending yang menggantung itu lebih membuat apa kayak lebih membuat cerita itu menarik, bisa juga open ending. Tapi kalau cerpen tuh biasanya rata-rata ending yang clear sih. Kayak gimana tokoh itu menyelesaikan masalahnya. Tuh. Oke, oke, siap. Sepertinya itu dulu kan, nanti kalau ada aku tanya lagi. Oh iya, terima Oke, kasih. terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Catur. Ada lagi kah yang ingin bertanya kepada Kak Ainun? Boleh di raise hand. Cukup? Sudah jelas mungkin? Atau seperti apa? Nah, boleh Kak Karis lagi. Boleh Kak Karis untuk unmute. Ya. Kata saya kata namun itu Mm-mm. kalau di cerpen saya rasa agak kurang itu ya. Enak dibaca soalnya kalau dalam percakapan sehari-hari kita tuh jarang gunain kata namun kan. Nah, Iya. biasanya kalau nulisnya tuh jadi tapi titik tapi gitu atau enggak tapi toh, nah kayak gitu. Nah, ini apakah harus kalau penggunaan namun atau tapinya ini mengikuti aturan dari entah itu lombanya atau Hmm. institusinya atau ada aturan khusus yang emang kalau misal tapi yang penting asalkan katanya masuk akal gitu itu diperbolehkan gitu. Kalau misal penggunaan namunya itu emang biar ragam bahasanya itu sesuai dengan dimensi tokoh dan latar, itu better kalau dialog menggunakan tapi sih ya. Soalnya kan tapi adalah bentuk tidak baku dari tetapi. Nah, kalau menggunakan tetapi, namun, itu kan lebih baku. Nah, itu bisa diselipin ke narasinya. Jadi kalau dialog antar tokohnya boleh menggunakan tapi. Ikuti apa gaya bahasanya keseharian aja gitu. Ya kak. Cuman kalau misal cerita cerpen yang menggunakan sudut pandang pertama itu narasinya itu kan bisa dibilang dialog internal semua. Mhm. Nah, Nah itu walaupun sudut pandangnya itu menggunakan dialog di pikiran tokohnya kan, tapi kalau itu masuk narasi biasanya tuh lebih baik menggunakan bentuk baku. Jadi menggunakan tetapi atau namun. Kalau penggunaan tapi itu biasanya boleh dalam bentuk dialog antar tokohnya. Gitu. mau nggak mau harus pakai itu ya. Iya, Ya terima kasih. ya sama-sama. Baik, terima kasih Kak Karis atas pertanyaannya. Ada lagi kah untuk kakak-kakak yang lain yang untuk bertanya? Ada pertanyaan dari Kak Catur Krishna, Kak. Berarti dalam dialog di cerpen boleh menggunakan bahasa tidak baku, Kak. Bagaimana Kak Ainun? Boleh, boleh banget. Malah kalau pokoknya sesuai dengan latar dan dia latar tokoh kita yang kita ciptakan. Dia tuh anak menas misal anak kota. Ya udah percakapannya biasanya dalam keseharian anak kota itu pakai apa gitu panggilannya. Misal kalau dari daerah Sunda bisa diselipin pakai bahasa Sunda dikit-dikit gitu. Nggak harus baku. Biasanya kalau penulisan dialog baku itu di penulisan kalau latar ceritanya di luar negeri atau enggak cerita itu kayak apa itu namanya
bukan keseharian gitu loh. Cerita kayak ya Harry Potter gitu lah, genre kayak gitu gitu loh. Genre fantasi gitu. Itu bisa pakai eh yang baku. Baik, ada lagi nih Kak, untuk Kak Maimunah. Ini apakah setelah ini boleh melakukan perbaikan kemudian di submit? Mungkin untuk yang lomba kemarin Kak. Ini tergantung apa dari panitianya ya. Jadi Nanti mungkin bisa dikonfirm lagi kali ya Kak ke panitianya ya. untuk Kak Maimunah boleh atau tidak untuk penilaian itu. Nah, dibalas sama kantor hakim tidak boleh ya Kak, karena cerpennya sudah ditutup pengumpulannya, proses pengumpulannya. Ada satu lagi mana benar. Itu penggunaan koma dan titik di mana dulu. Kalau di narasinya biasanya kalau ada kata konjungsi tapi namun maka atau di pertengahan kalimat itu bisa pakai koma, atau kalimat yang terlalu panjang itu tengah-tengahnya bisa pakai koma langsung titik. Nah, kalau dialog bisa di saya share screen yang tadi ya Kak, biar nggak bingung. Boleh Kak Ainun. Ya, jadi di sini ada kalimat seperti dialognya. Aku sangat mengantuk titik, tanda baca titiknya ini nggak boleh di luar tanda kutip, seperti contoh yang salah. Harus titik baru tanda kutip. Apakah sudah paham? Lalu apabila diikuti narasi, juga apabila narasinya itu bukan termasuk dalam kata dialog teks, seperti kata, ucap, peki, apabila narasinya itu kata kerja dan penjelasan langsung menggunakan titik. Apabila narasinya di awal, itu juga tetap titik baru dialog, bukan koma baru dialog. Karena kalau koma ini harus dialog teks. Pokoknya intinya buat mengingat-ingat itu kalau dialog teks, koma, selain dialog teks, titik. Seperti itu. Ini kan pakai dialog teks, dan itu habis kalimat aku sangat mengantuk, koma, tanda kutip, tanda petik. Kata Rena. Nah, dialog teks itu ada ujar, kata, peki, sambung, tukas, ungkap, dan lain sebagainya. Mungkin untuk materi ini bisa di-share ya Kak ya ke teman-teman Iya, kali ya nanti Kak. materinya bisa di-share kok. Nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari lagi dari materi Kak Ainun. Ini materinya akan kita share. Ada lagi kali Kak nih pertanyaan satu dari Kak Catur. Kalau semisal pakai bahasa daerah itu, namun dalam dialog perlu miring atau tidak Kak tulisannya? Perlu miring, karena itu kan juga bukan bahasa Indonesia kan. Pokoknya selain bahasa Indonesia itu harus ditulis miring. Bukan hanya bahasa Inggris saja yang harus ditulis miring gitu. Seperti itu ya Kak Catur. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Boleh raise hand, boleh di chat. Terakhir, satu lagi. Oke, sudah cukup jelas kali ya Kak untuk materinya dan untuk sesi tanya jawabnya. Oke, teman-teman sekalian, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Hari ini kita mendapatkan banyak insight, banyak masukan, materi dari Kak Ainun, bagaimana cara menulis cerpen dengan baik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk kita terapkan di kehidupan kita ke depannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ainun atas materi yang sangat luar biasa dan antusiasmenya kepada peserta yang telah hadir untuk sesi tanya jawab. Dan semoga semuanya bisa menjadi penulis cerpen yang hebat dan selalu menginspirasi. Sebelum mengakhiri, tadi di awal saya kasih pantun, di akhir juga saya mau kasih pantun. Ya kan nggak afdol kalau kita di akhir kasih pantun. Detik ini naik Ferrari, jalannya cepat sekali.
Saya Meta selaku MC mohon pamit undur diri. Saya mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.